Suamiku menyodorkan surat gugatan cerai kepadaku yang terbaring di ruang ICU. Aku ingin istri yang sempurna, Saras. Bukan beban yang duduk di kursi roda. Aku langsung menandatanganinya di tempat. Dia tersenyum dingin. Biaya rumah sakit, urus saja sendiri. Aku hanya menjawab, tidak apa-apa. Dia tidak tahu bahwa namaku di atas kertas itu adalah awal dari akhir riwayatnya. Ruangan ICU itu serba putih. Lampu yang menyilaukan, bau alkohol, dan sprei yang ditarik kencang. Seolah-olah rumah sakit tidak mau menunjukkan sedikit pun jejak kelemahan. Monitor berbunyi dengan irama yang menyebalkan. Bip, 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 suara termahal dan terdingin di dunia. Kaki kananku terpasang gips, kaku dan berat. Dokter menjamin bahwa dengan waktu dan fisioterapi, aku akan bisa berjalan lagi. Aku punya waktu, tapi aku tidak punya kesabaran untuk menanggung penghinaan ini. Terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari koridor. Lalu pintu terbuka. Itu bukan langkah kaki seseorang yang datang karena cinta. Itu adalah langkah kaki seseorang yang datang untuk menyelesaikan urusan. Dia masuk lebih dulu. Bahkan tidak menatapku dengan benar. Di tangannya ada amplop coklat murahan berisi dokumen. Di belakangnya, ibu mertuaku muncul. Dia memegang tas tangannya erat-erat seolah dunia telah runtuh, menghindari tatapanku. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada kata yang keluar. Suamiku menarik kursi dengan berisik dan meletakkan amplop itu di meja samping tempat tidur. Pena terikat pada sebuah tali, seolah pena itu pun ikut menjadi tawanan. Dia perlahan membuka amplop itu. Surat gugatan cerai sudah disiapkan dengan sempurna. Nama, nomor KTP, tanggal semuanya akurat. Di bagian paling bawah, tanda tangannya tampak miring dan tergesa-gesa. Aku bisa membaca ketidaksabarannya dari tanda tangan itu. Tanda tangani, katanya. Itu bukan permintaan, melainkan perintah. Dia mencondongkan tubuhnya ke dekat wajahku. Seolah-olah aku tuli. Aku ingin istri yang sempurna. Bukan beban yang duduk di kursi roda. Beban. Kata itu tidak menyakitiku. Itu hanya sebuah konfirmasi. Dan saat sesuatu terkonfirmasi, ia berubah menjadi sebuah keputusan. Ibu mertuaku berdeham pelan. Tatapan matanya mengatakan ini salah, tetapi tubuhnya mengatakan tidak akan ikut campur. Aku sudah lama belajar bahwa di keluarga itu, diam adalah sebuah agama. Lalu biayanya? Tanyaku dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Dia tertawa singkat, hambar. Biaya rumah sakit, urus saja sendiri. Aku menatapnya sejenak. Bukan untuk meminta penjelasan, tapi untuk merekam adegan ini persis seperti adanya. Aku punya firasat bahwa suatu hari nanti aku perlu mengingat kenangan ini dengan jelas. Dia melipat tangan di dada, menunggu aku putus asa. Aku tidak melakukannya. Aku hanya menatap dokumen itu seolah-olah itu adalah kontrak bisnis biasa. Dia pasti berpikir aku telah menjadi lemah, akan memohon, tidak bisa berpikir jernih. Tetapi aku ingat satu fakta sederhana. Di Indonesia, selembar kertas lebih kuat dari janji, dan tanda tangan lebih berkuasa daripada ucapan. 3 tahun lalu, di sebuah kantor notaris di kawasan SCBD Jakarta, aku datang untuk mengurus surat kuasa terkait kontrak besar perusahaanku. Staf memeriksa KTP-ku, membubuhkan stempel, dan menyimpan contoh tanda tanganku di kartu arsip. Saat keluar dari sana, aku yakin akan satu hal. Tanda tangan adalah identitas. Di dalam mobil hari itu, suamiku tertawa. Kamu menganggap hal-hal seperti itu terlalu serius. Aku memang menganggapnya serius. Dan berkat itu, aku bisa mencapai semua yang sekarang coba dia renggut dariku. Di ruang ICU, dengan tangan yang penuh bekas suntikan infus, aku meraih pena. Ibu mertuaku menahan napas. Suamiku tidak bergerak, mengharapkan pemandangan seorang wanita yang hancur. Tanpa ragu, tanpa air mata, tanpa benci, aku langsung menandatanganinya.
Persis sama seperti yang tertera di KTP dan kontrak-kontrak perusahaanku, agar tidak ada kantor hukum manapun yang bisa mempermasalahkannya. Aku menuliskan nama lengkapku dengan akurat. Setelah selesai menandatangani, aku mengembalikan pena dan menatap suamiku. "Sudah," kataku. Dia mengerjap, terkejut karena aku tidak membuat keributan. Tak lama kemudian, senyum tersungging di wajahnya. Senyum seorang pemenang yang meraih kemenangan mudah. "Bagus. Itu lebih baik untuk kita berdua." Aku tidak menjawab. Ibu mertuaku akhirnya mengeluarkan sepatah kata. Suaranya nyaris seperti desahan sekarat. "Kamu akan baik-baik saja, Nduk." Aku bisa mengatakan banyak hal, tetapi aku hanya menatapnya dan menjawab dengan diam. Suamiku bangkit, merapikan kemejanya, dan berjalan menuju pintu. Saat membuka pintu, aku melihat lagi ketidaksabarannya. Ketidaksabaran seorang pria yang berlari menuju kehidupan lain, wanita lain, mimpi murahan lainnya. Setelah dia keluar, ibu mertuaku mengikutinya dengan langkah-langkah kecil, seolah memikul rasa bersalah yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Pintu tertutup, dan kamar rumah sakit terasa lebih luas. Suara monitor menjadi lebih jelas. Tiba-tiba tenggorokanku tercekat. Bukan karena cinta, tapi karena kenangan. Aku teringat siapa diriku di rumah itu. Wanita yang membayar cicilan pertama apartemen kami saat bisnisnya bangkrut. Wanita yang memegang tangannya di rumah duka saat ayahnya meninggal. Wanita yang membelikan obat saat asuransi kesehatan ibu mertuanya habis. Wanita yang menelan segala macam lelucon demi menjaga kedamaian di acara kumpul keluarga. Dan tetap saja aku menjadi beban. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Suara Ibu Ratih, tetangga sebelah rumah, terngiang di kepalaku. "Astaga Gusti," katanya, selalu mencampurkan kebaikan dengan kebenaran. "Laki-laki yang mau pergi, biarkan saja pergi, Nduk. Tapi jangan biarkan dia membawa harga dirimu." Aku menekan tombol panggil. Seorang perawat muda yang lelah dengan lingkaran hitam di bawah mata yang tidak bisa ditutupi oleh concealer manapun. "Masuk." "Anda baik-baik saja, Bu?" "Ya?" Suaraku terdengar sangat tenang. "Saya ingin bicara dengan bagian administrasi rumah sakit sekarang. Dan tolong ambilkan ponsel saya." Dia ragu-ragu, tetapi membawakan ponselku. Berat ponsel di tanganku terasa seperti sebuah kunci. Aku membuka daftar kontak dan mencari nama yang sudah beberapa bulan tidak kuhubungi. Dewi Anggraini, SH, pengacaraku. Aku menekan tombol panggil. Saat dia menjawab, aku tidak hancur. Aku berkata dengan tegas, "Bu Dewi." Dia memberikan surat gugatan cerai di ICU. Dan saya sudah menandatanganinya dengan benar. Hening sejenak di seberang sana. Akhirnya, suaranya yang rendah dan tegas terdengar. "Kalau begitu, dia baru saja memberimu hadiah, sesuatu yang paling ingin dia sembunyikan." Aku menatap pintu yang tertutup, membayangkan suamiku pergi seolah-olah dia telah menang. Lalu aku tersenyum kecil dan dingin. "Saya ingin dia mengerti," kataku perlahan, "bahwa nama saya di atas kertas itu bukanlah akhir dari pernikahan, melainkan awal dari perhitungan." Aku menutup telepon. Di rumah sakit, semuanya tercatat. Waktu, nama, saksi, dokumen, tanda tangan. Dan di dalam amplop itu, selain namaku, tertera nama lengkapnya. Nama yang dia gunakan untuk membuka rekening, menandatangani kontrak, dan terlihat seperti orang yang serius. Sekarang, nama itu akan digunakan untuk membuktikan siapa dia sebenarnya. Aku tidak hancur. Aku sedang bangkit. Dan dia sama sekali tidak tahu apa yang sudah ada di tanganku. Nama di atas kertas itu hanyalah kepingan pertama. Aku pikir rasa sakit hanya akan menetap di kakiku. Tapi sepertinya ia telah pindah alamat. Ruang di antara aku mencintaimu dan kau membenciku kini bersarang di tenggorokanku. Keesokan paginya, aku terbangun dengan suara monitor yang sama dan perasaan berat yang aneh di dada. Bukan sesak napas. Itu adalah rasa malu.
Malu karena mengingat betapa kecilnya aku membuat diriku sendiri agar sesuai dengan pernikahan itu. Seorang perawat masuk pagi-pagi dan membuka sedikit tirai, membiarkan sinar matahari pagi Jakarta masuk ke kamar. Seolah-olah dunia luar tidak ada hubungannya dengan hidupku. "Bagaimana perasaan Anda hari ini?" tanyanya sambil memeriksa infusku. "Saya baik-baik saja," jawabku. Sebuah kebohongan, tapi kebohongan yang membuatku tetap utuh. Dia mencatat sesuatu, mengatur posisi tempat tidur, lalu pergi. Aku menatap langit-langit sejenak, mencoba memahami bagaimana seseorang bisa meninggalkan orang lain di titik terlemahnya. ICU bukan sekadar sebuah unit di rumah sakit. Itu adalah sebuah panggung, tempat di mana setiap kata menjadi sebuah vonis. Dan suamiku memilih untuk berbicara seperti seorang algojo. Aku masih bisa merasakan rasa pahit dari kata itu. Beban. Yang paling menghina adalah dia mengatakannya dengan begitu wajar, seolah sedang meminta tolong mengambilkan garam. Seolah aku benar-benar masalah yang harus disingkirkan. Barang rusak. Aku menoleh untuk melihat kakiku yang terpasang gips. Kulitnya pucat, dan penyangganya tampak terlalu besar. Malam kecelakaan itu melintas seperti kilatan cahaya. Lampu depan mobil dari arah berlawanan yang menyilaukan, rem yang tidak berfungsi, suara benturan yang tumpul, dan kekosongan yang dipenuhi suara-suara orang. Dan sekarang, di sini aku sendirian, dengan kaki patah dan pernikahan yang pemakamannya sudah dilangsungkan bahkan sebelum aku sadar. Ponsel di atas meja bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku menjawabnya. "Dengan Ibu Saraswati?" "Ya, kami dari bagian administrasi rumah sakit, Bu. Ada yang perlu kami sampaikan terkait asuransi kesehatan Anda." Aku mengencangkan genggamanku pada telepon. "Ya, silakan. Terpantau ada perubahan pada detail polis asuransi yang Anda gunakan. Pemegang polis mengubah beberapa informasi 2 minggu yang lalu. Beberapa item klaim kini memerlukan persetujuan tambahan." Perutku terasa melilit. Pemegang polis. Kontrak itu atas namanya. Aku membiarkannya begitu demi kenyamanan, karena lebih praktis jika dia yang mengurusnya. Ketika kau mempercayai seseorang, kau menyerahkan kunci-kunci kecil tanpa menyadarinya. Sampai suatu hari pintu terkunci dan kau terdampar di luar. "Siapa yang mengubahnya?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu. Diperbarui melalui aplikasi dengan kata sandi dan verifikasi identitas. Atas permintaan Bapak Bramantyo. "Bramantyo, suamiku." Aku menahan napas sejenak agar suaraku tidak bergetar sebelum menjawab. "Apa artinya itu sekarang?" tanyaku. "Artinya, beberapa biaya akan menjadi tanggungan pribadi pasien sampai prosesnya normal kembali." Pegawai wanita itu mengakhiri panggilan dengan mengatakan akan mengirimkan detailnya melalui email. Aku mengucapkan terima kasih seolah-olah ini hanyalah masalah administrasi biasa. Setelah menutup telepon, aku menatap kosong ke udara. Terdiam. Dia tidak hanya ingin pergi. Dia ingin aku membayar harga untuk tetap hidup. Aku memejamkan mata. Sebuah kenangan menyelinap masuk seperti pisau yang lembut. Tahun pertama pernikahan. Dia pulang, memelukku dari belakang saat aku membuat kopi, dan berkata, "Kamu adalah kedamaianku, aku percaya padanya." Tahun kedua pernikahan, ketika perusahaannya mulai goyah, aku tidak mengeluh. Aku menutupi biaya hidup, membuat rencana pengeluaran, mengurangi kemewahan, membatalkan liburan. Aku menjual mobilku untuk menjaga bisnisnya tetap berjalan. Aku pernah mendengarnya menangis di kamar mandi, tapi aku pura-pura tidak tahu. Kupikir, itulah pernikahan, melewati kesulitan bersama. Sekarang, di ICU, aku sadar bahwa baginya, pernikahan adalah kenyamanan, bukan kemitraan. Ketika kenyamanan itu hilang, aku menjadi sampah. Dadaku sesak. Bukan karena rindu, tapi karena amarah. Aku tidak ingin memutar waktu. Aku hanya berharap aku menyadarinya lebih awal. Pintu kamar terbuka, dan Ibu Rati masuk membawa tas belanja.
Tatapan matanya adalah tatapan orang yang sudah cukup banyak melihat dunia sehingga tidak terkejut oleh tragedi. Dia mendekat dengan tenang dan perlahan, meletakkan tasnya di kursi, dan mendekatiku. "Selamat pagi, Nduk." "Selamat pagi, Bu." Jawabku, suaraku nyaris pecah. Ibu Rati memegang tanganku dengan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang berharga. "Ibu sudah dengar," katanya, tanpa bertanya apa yang didengarnya. "Soal kelakuan bajingan itu, aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sudah kering kerontang. Kekeringan yang hanya datang ketika sesuatu telah mati." Ibu Rati membuka tasnya. Sebotol air kelapa, cangkir baru, biskuit, dan sebuah wadah kecil berisi bubur ayam. Ibu bawakan makanan sungguhan, makanan rumah. Makanan rumah sakit cuma bikin hilang selera. Aku hampir tersenyum. Senyum yang sangat kecil. "Terima kasih, Bu." Dia duduk dan menatapku lekat-lekat. Bukan sebagai perawat, bukan sebagai penonton, bukan sebagai pencari gosip. Dia menatapku seperti seorang ibu. "Saras, lihat Ibu," katanya, menggenggam tanganku lebih erat. "Ini bukan salahmu. Saya sudah tanda tangan, Bu," kataku lirih. "Saya sendiri yang menandatanganinya." Ibu Ratih tidak berkedip. "Dia memojokkanmu, dan karena kamu pintar, kamu menandatanganinya. Kamu tidak mau kan memberinya bahan untuk membuat drama yang bisa dia pakai untuk melawanmu?" Aku menelan ludah. Dia juga mengutak-atik asuransi saya. Saya baru tahu. Wajah Ibu Ratih menunjukkan ekspresi jijik. "Penggecut. Cuma laki-laki lemah yang melakukan hal seperti itu." Dia menarik napas dalam-dalam, merendahkan suaranya seolah sedang menceritakan rahasia. "Ibu lihat dia," katanya. Seluruh saraf di tubuhku menegang. 2 hari berturut-turut dia datang ke kompleks apartemen kita, selagi kamu di sini, dan dia tidak sendirian. Aku tidak bertanya dengan siapa. Aku sudah bisa menebaknya. Perempuan muda, lanjut Ibu Ratih. Cantik, kukunya dimanicur, menenteng tas mahal. Tertawa keras-keras saat masuk, seolah dia pemiliknya. Gambaran itu membakar pikiranku. Bukan cemburu, tapi penghinaan. Aku masih terikat di ranjang rumah sakit, sementara dia membawa wanita lain ke ruang hidupku seolah-olah aku sudah tidak ada lagi. Katanya ke satpam itu temannya, kata Ibu Ratih. Tapi tangannya merangkul pinggang perempuan itu. Ibu ini tidak bodoh. Aku memejamkan mata sejenak. Saat itulah rasa sakit itu datang. Tidak peduli seberapa rasional aku mencoba berpikir. Aku adalah seorang istri, seorang wanita. Aku punya rencana. Aku membayangkan masa depan. Dan masa depan itu sedang diduduki oleh orang asing seolah-olah aku adalah perabot tua. Saras, kata Ibu Ratih, menangkup wajahku dengan lembut. Menangis tidak membuatmu lemah. Tapi jangan menangis di depannya. Belum saatnya. Aku membuka mata. Saya tidak akan menangis, kataku, dan sadar bahwa itu adalah kebenaran. Aku sudah melewati tahap menangis. Sekarang adalah tahap mengambil keputusan. Ponselku bergetar lagi. Pesan singkat dari suamiku. Hanya 2 kata. Kita perlu bicara. Aku tertawa. Tawa tanpa suara. Dia mengusirku dari ICU dan sekarang ingin bicara. Aku tidak membalas. Aku membuka aplikasi mobile banking dan melihat transfer terjadwal dari rekening bisnisku. Jumlahnya kecil dan dipecah-pecah. Nyaris tidak kentara. Jenis transaksi yang tidak akan diperhatikan siapapun di tengah kekacauan. Tapi aku memperhatikannya. Saat aku menggulir layar, ada 2, 3 transfer lagi. Ke rekening yang tidak kukenal. Jantungku menjadi luar biasa tenang. Pria yang sama yang memanggilku beban sedang menggunakan perusahaanku seperti mesin ATM. Aku menelepon Bu Dewi lagi. Dia menjawab dengan cepat. Saya sudah menduga Anda akan menelepon. Dia mengubah polis asuransi kesehatan saya, kataku. Dan ada transfer terjadwal dari rekening perusahaan. Bu Dewi menarik napas.
Dia mencoba mengosongkan apa yang dia anggap miliknya. Tapi itu bukan. Ya, bukan. Dia membenarkan. Aku memejamkan mata, membayangkan dia sedang bersulang dengan seseorang di sebuah apartemen sewaan, berpikir dia telah menang. Aku berkata perlahan, tolong jelaskan satu hal saja, Bu, tanpa istilah hukum. Seolah-olah saya ini Ibu Ratih. Bu Dewi tertawa singkat. Baik, begini, dia memanfaatkan momen saat Anda lemah. Tapi Anda menandatangani surat itu dengan nama lengkap dan dalam keadaan sadar. Itu saja sudah cukup untuk membatalkan klaimnya bahwa Anda tidak kompeten. Selain itu, fakta bahwa dia memaksa Anda menandatangani pada saat itu akan membantu membuktikan niatnya, ketergesaannya, dan kekejamannya. Bagaimana dengan namanya? Tanyaku. Nama lengkapnya di dokumen itu adalah Jangkar. Dia adalah orang yang nyata. Nomor KTP, tanda tangan, tanggal. Dia tidak bisa bilang itu bukan dia nanti. Sama seperti di kantor notaris. Nama yang tepat, orang yang tepat, tanggung jawab yang tepat. Aku tersenyum kecil dan dingin. Kalau begitu, saya akan membuatnya merasakan. Kataku. Merasakan apa? Tanya Bu Dewi. Bahwa saya bukan beban. Aku menutup telepon dan menatap Ibu Ratih. Dia tahu hanya dengan melihat ekspresiku. Apa yang akan kamu lakukan, Duk? Aku menjawab dengan cara yang paling sederhana. Saya akan berhenti menjadi orang baik. Ibu Ratih mengangguk, seolah itu adalah restu yang kubutuhkan. Kalau begitu, lakukan dengan benar. Aku menarik napas dalam-dalam dan memanggil fisioterapis. Ketika dia masuk, aku meminta alat bantu jalan dan mencoba berdiri. Rasa sakit menyengat seperti api. Tanganku gemetar. Aku hampir jatuh. Di tengah kesulitan itu, aku mendengar suaraku sendiri, rendah dan tegas. Aku akan berjalan lagi. Fisioterapis menopangku dengan hati-hati. Satu langkah demi satu langkah, Bu. Aku mengambil satu langkah. Dan dalam langkah itu, aku merasa bukan hanya tubuhku yang kembali, tapi juga hidupku. Di luar rumah sakit, suamiku berpikir aku terkurung, tapi aku sudah mulai keluar. Dan ketika aku keluar, aku akan menutup pintu di depan wajahnya, bukan dengan teriakan atau permohonan, tetapi hanya dengan fakta. Dan dia masih belum mengerti bahwa amplop yang dia lemparkan ke tempat tidurku bukanlah sebuah akhir, melainkan kwitansi dari semua kesalahannya. Aku selalu berpikir bahwa balas dendam adalah tentang berteriak, memecahkan piring, mempermalukan di depan umum, dan membuat skandal di jalan. Tapi Bu Dewi mengajariku satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Di Indonesia, balas dendam yang paling mahal terjadi dalam diam. Karena balas dendam itu datang dengan stempel resmi, nomor registrasi, tanggal, dan waktu, dan tidak ada yang bisa menghapusnya. Pada sore hari itu, aku sudah membuat dua keputusan. Pertama, aku tidak akan pernah lagi berdebat dengannya melalui pesan singkat. Kedua, aku akan keluar dari rumah sakit ini dengan satu hal yang tidak pernah bisa dia kendalikan. Kewarasanku. Kedua, setelah makan siang, fisioterapis datang lagi. Dia mengatur sabuk di pinggangku dan meletakkan kruk di posisi yang benar. Hari ini kita akan berlatih berdiri lebih lama, katanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Lantai terasa begitu jauh, seperti mencoba turun dari gedung tanpa tangga. Saat aku berdiri, rasa sakit menyengat seperti sengatan panas. Pandanganku sempat kabur. Keringat dingin mengalir di punggungku. Tenang, katanya tegas. Anda bisa. Aku meletakkan tanganku di penyangga dan menahan napas. Pada saat itu, aku memikirkan suamiku yang tersenyum. Biaya rumah sakit, urus saja sendiri. Aku memikirkan dia yang menyebut tubuhku yang terluka sebagai beban, dan sesuatu di dalam diriku menjadi senyap. Bukan sedih, tapi hening. Seperti saklar yang mematikan bagian yang rapuh. Aku mengambil satu langkah lagi, dan ketika aku duduk kembali, aku tidak merasakan kemenangan, tapi arah. Ponselku bergetar.
Pesan dari manajer bankku. Aku tidak ingat pernah menghubunginya. Sampai aku teringat surat kuasa yang telah kubuat di kantor notaris beberapa bulan lalu untuk menangani urusan bisnis saat aku sedang dinas ke luar negeri. Secara hukum, itu bukan dokumen yang luar biasa. Hanya jenis dokumen yang dibuat oleh para pebisnis untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Suamiku juga memilikinya. Ibu Saras, saya melihat ada beberapa jadwal transfer. Perlu saya tahan? Aku perlahan memejamkan mata. Disitulah efek pertama dari nama di atas kertas itu. Ketika kau menandatangani dengan benar dan menunjukkan bahwa kau waras, kau menjadi pemilik ceritamu lagi, dan orang-orang mulai menganggapmu serius. Aku membalas, tahan semua transfer untuk hari ini. Setelah itu, aku menelepon Pak Budi, akuntanku. Dia adalah pria berusia pertengahan 40-an yang tenang, selalu berbicara dengan suara rendah seolah sedang rapat dengan Tuhan. Pak Budi, tolong periksa semua jadwal transfer yang ada sekarang. Tanpa bertanya mengapa, dia langsung berkata, baik, Bu. Saya cek sekarang. Selagi dia menganalisis, aku membuka email dari perusahaan asuransi dan memeriksa detailnya. Perubahan kontak, perubahan syarat persetujuan pembayaran, perubahan alamat penagihan, semuanya dilakukan dalam 2 minggu terakhir. Selagi aku bekerja, selagi aku percaya pernikahanku normal. Ibu Ratih ada di sampingku dengan secangkir kopi, dengan tatapan mata seolah ingin memukulkan cangkir itu ke seseorang. Bajingan itu melakukan itu karena dia pikir kamu akan diam saja, katanya. Karena dia pikir aku akan mati. Koreksiku tanpa emosi. Ibu Ratih menatapku dengan mulut sedikit terbuka. Aku melanjutkan dengan suara lebih rendah, dan dia pikir aku akan malu untuk melawan. Tepat pada saat itu, telepon berdering dari Bu Dewi. Aku menjawabnya. Saras. Untuk berjaga-jaga, saya sudah meminta pemblokiran semua transaksi di rekening bisnis Anda. Pihak bank akan menelepon untuk verifikasi. Mereka sudah menelepon, jawabku. Bagus. Suaranya menjadi lebih tegas. Sekarang, yang Anda butuhkan hanya satu hal sederhana. Bukti niat. Anda sudah punya surat dari ICU, riwayat asuransi, dan catatan transfer. Aku menatap keluar jendela. Bagaimana caranya agar dia masuk ke dalam perangkapnya sendiri? Tanyaku. Bu Dewi tidak ragu. Buat dia bicara. Aku tersenyum dingin. Setelah hening sejenak, aku bertanya, bagaimana kalau saya mengajaknya minum teh? Bagus. Bu Dewi setuju. Di tempat umum tapi tenang. Jangan membuat keributan. Dia akan merasa memegang kendali dan akan mulai bicara. Lalu saya? Tanyaku. Anda hanya perlu mendengarkan. Bu Dewi menghela napas. Anda terlihat seperti orang yang pandai mendengarkan dan mengingat. Aku menutup telepon dan menatap Ibu Ratih. Saya akan menemuinya. Ibu Ratih hampir melompat dari kursinya. Jangan pergi sendiri, saya tidak akan pergi sendiri, kataku. Tapi dia tidak perlu tahu itu. Malam itu, aku mengirim satu pesan singkat kepada suamiku. Pesan yang terlihat sangat polos. Oke. Besok jam 3 sore di kafe di Menteng. Dia membalas dalam waktu kurang dari 1 menit. Bagus. Bagus. Dia selalu suka kata itu. Seolah-olah hidup ini adalah filter yang indah dan istri di sampingnya hanyalah sebuah hiasan. Keesokan harinya, aku sudah berada di kamar perawatan biasa. Masih sakit dan sulit bergerak, tetapi pikiranku jernih secara menakutkan. Aku berdandan, bukan seperti pasien, tetapi seperti wanita yang tidak meminta maaf atas keberadaannya. Rambut diikat rapi, riasan tipis, dan lipstik yang tenang. Aku mengenakan blus berbahan bagus. Aku tahu pria sepertinya akan takut ketika wanita yang mereka buang tampil dengan percaya diri. Fisioterapis membantuku duduk di kursi roda. Anda yakin mau keluar, Bu? Tanyanya. Ya, jawabku. Hari ini saya harus berjalan secara batiniah. Ibu Ratih menemaniku hanya sampai pintu masuk. Dia tidak masuk ke kafe,
tetapi menunggu di dekat mobil seperti bayangan yang melindungi. Kafe di Menteng itu tua namun elegan. Meja-meja kecil, ubin antik, orang-orang berbicara dengan suara pelan. Tempat di mana tidak ada yang membuat keributan, di mana semua orang berpura-pura beradab. Suamiku sudah di sana. Kemeja yang disetrika rapi, jam tangan mahal, parfum yang menyengat. Dia berdiri saat melihatku, berpura-pura khawatir. Seharusnya kamu istirahat, katanya, seolah masih memiliki otoritas atasku. Aku tersenyum tenang. Aku sedang istirahat. Dia menatap kursi roda dengan tatapan yang sejak awal membuatku muak. Bukan iba, tapi jijik. Dia duduk dan memesan espresso. Aku memesan air putih. Dia tertawa ringan. Kamu selalu terkendali. Bahkan saat minum teh sekalipun. Aku menatapnya seolah sedang mengamati seorang anak kecil. Apa maumu? Tanyaku langsung. Dia terkejut karena aku memotong sandiwaranya. Lalu langsung ke intinya. Seperti pria sepertinya yang selalu begitu. Aku ingin menyelesaikan ini dengan cepat dan tanpa keributan. Kamu sudah tanda tangan, jadi kita bisa jalan masing-masing. Tentu saja, jawabku. Dia sedikit lega, dan ketika lega, dia menjadi banyak bicara. Kita tidak perlu melibatkan pengacara, kan? Katanya. Kita bagi saja apa yang bisa dibagi. Lalu selesai. Aku menjaga suaraku tetap datar. Apa yang bisa dibagi? Tanyaku. Dia tersenyum. Senyum orang yang berpura-pura murah hati. Misalnya, perusahaan. Aku merasakan udara di dadaku membeku. Tapi ekspresiku tidak berubah. Perusahaan? Ulangku. Ya? Katanya sambil memainkan ponselnya seolah itu hal yang wajar. Aku kan membantumu. Aku ada di sisimu. Aku sedikit memiringkan kepala. Kamu ada di sisiku hanya saat kamu butuh, kataku. Matanya menyipit. Saras, jangan begini. Suaranya menjadi lebih kaku. Kamu tahu aku berhak atas sebagian. Disitulah kebenarannya. Selalu tentang ini. Bukan cinta, tapi saham. Aku menyandarkan jariku di gelas air. Kamu memang berhak, kataku lembut. Kamu berhak mendapatkan persis sebanyak yang kamu usahakan. Dia tersenyum lagi. Berpikir aku telah menyerah. Nah, begitu dong. Rasional. Dia mencondongkan tubuh. Dengar, aku tahu aku agak keterlaluan di ICU. Tapi kamu juga mengerti kan? Aku masih muda. Aku harus menjalani hidupku. Kamu tidak akan bisa kembali seperti dulu. Aku mendengarkan kata-katanya seperti suara hujan. Dan dalam hati aku bersyukur, setiap kalimatnya menjadi batu bata yang membangun fondasiku. Aku menatap wajahnya dan bertanya, seolah-olah penasaran, kamu yang mengubah polis asuransiku. Dia berkedip. Sangat singkat. Kendalinya goyah. Asuransi apa? Aku tersenyum. Asuransiku. Asuransi rumah sakit. Detail pertanggungan berubah. Syarat persetujuan juga. Kontaknya juga. Kebetulan yang menarik. Ya, dia tersenyum singkat dan palsu. Ah, itu pasti kesalahan sistem. Aku tidak berdebat. Aku hanya bertanya satu hal lagi dengan cara yang sama tenangnya. Lalu, transfer dari rekening perusahaan? Kali ini dia menjadi serius. Apa maksudmu? Transfer yang terjadwal, ke rekening yang tidak kukenal. Aku berhenti sejenak. Dia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Dan melakukan apa yang dilakukan oleh semua orang yang bersalah, menyerang. Kamu sekarang menuduhku mencuri. Aku menarik napas. Aku bertanya, kataku. Kamu yang menjawab seperti orang bersalah. Wajahnya mengeras. Kamu terdengar paranoid. Aku mengangguk seolah setuju. Bisa jadi. Atau bisa jadi ini hanya matematika. Dia sedikit bangkit dari kursinya. Marah, tetapi menahan diri karena tempatnya. Saras, kamu pikir kamu punya kekuatan untuk melawanku? Dalam keadaan seperti ini, Dia bahkan tidak perlu mengucapkan kata kursi roda lagi.
Dia menunjuknya dengan matanya. Aku terdiam sejenak dan melakukan satu hal yang sama sekali tidak dia duga. Aku tertawa pelan. Bukan karena bahagia, tapi karena menghina. Aku menatapnya dan mengucapkan kalimat paling sederhana di dunia. Kamu tidak mengerti, Bramantyo. Dia mengerutkan kening. Tidak mengerti apa? Aku mendekatkan wajahku, cukup dekat agar orang di sebelah tidak mendengar. Aku menandatangani surat itu dengan waras di ICU. Aku tersenyum dingin, dan kamu meninggalkan nama lengkapmu di dokumen itu. Dia menjadi pucat, dan pada saat itu, aku melihat ketakutan di matanya, karena dia sadar aku tidak sedang mencari permintaan maaf. Aku sedang mencatat. Dia menelan ludah. Saras, dia memulai. Aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Sekarang giliranku. Aku memberi isyarat kepada pelayan, membayar tagihan airku, dan meminta bantuan untuk keluar. Saat melewatinya, aku berkata tanpa menoleh, "Kamu mau istri yang sempurna? Kalau begitu, belajarlah bagaimana seorang wanita yang waras diperlakukan saat kau meninggalkannya." Aku meninggalkan kafe dengan perasaan ringan yang aneh. Di luar, Ibu Ratih menungguku dengan tatapan tegas. "Bagaimana?" tanyanya. Aku menjawab dengan ketenangan yang bahkan menakutkan diriku sendiri. Dia mengatakan semua yang perlu ku dengar. Dan tepat pada saat itu, pesan masuk dari manajer bank. Transaksi transfer telah dibatalkan. Menunggu instruksi selanjutnya. Aku menatap layar dan merasakan cita rasa pertama dari keadilan. Bukan manis, tapi bersih. Dan ini baru permulaan. Aku tidak merayakannya. Aku tidak mengirim pesan provokatif. Aku tidak pulang dan mabuk kemenangan seolah ini adalah sebuah permainan. Ketika kau sudah berusia di atas 30 dan pernah menanggung beban keluarga, kau tidak akan salah mengira antara keadilan dan euforia. Aku hanya bernapas dan terus maju. Di dalam mobil, Ibu Ratih dengan tenang memasang sabuk pengamannya dan menatapku sebelum menyalakan mesin. "Kamu baik-baik saja?" "Aku hanya sudah sadar, Bu," jawabku. Dia mengangguk, seolah mengerti persis apa arti kata-kata itu. Kami kembali ke rumah sakit dalam diam. Dalam perjalanan, ponselku mulai berdering tanpa henti. "Bramantyo, Bramantyo, lagi-lagi Bramantyo." Gigih, seolah hidupku masih merupakan pintu yang akan terbuka jika dia mengetuknya. Aku tidak menjawab. Terakhir, aku membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa. Semuanya diblokir. Tidak ada uang yang keluar. Tidak ada manipulasi tak terlihat. Baginya, itu adalah satu hal yang sederhana dan kejam. Kehilangan kendali. Saat tiba di kamar rumah sakit, Bu Dewi sudah meninggalkan pesan suara. "Saras, dia telah memakan umpannya. Sekarang kita akan melakukan apa yang bisa membuat pria pengecut berhenti bermain-main. Kita akan menyinarinya dengan cahaya. Bukan dengan opini, hanya dengan fakta. Dan cerita ini butuh saksi moral. Aku tahu apa yang dia maksud. Ibu mertuaku. Ibu Endang bukan hanya ibunya. Dia adalah sebuah simbol. Penampilan, reputasi, kata-kata manis di depan orang lain. Seseorang yang hidup dari kegiatan keagamaan di hari Minggu, dan sindiran diam-diam di hari kerja. Namun, aku tahu dia punya kelemahan. Kebanggaan telah membesarkan anak laki-laki yang benar. Ironisnya, kebanggaan itu sekarang akan menjadi pisau. Aku langsung melakukan panggilan video ke Bu Dewi. Dia muncul dengan rambut diikat, memakai kacamata, dengan tatapan seseorang yang sudah terlalu sering melihat orang kaya menangis di pengadilan. "Saya tidak ingin menghancurkannya," kataku. Bu Dewi tidak mengubah ekspresinya. "Saya tahu. Anda ingin keadilan. Penghancuran adalah apa yang dia lakukan di ICU." Aku mencengkeram spray. "Saya ingin dia merasakannya," kataku. "Tapi saya tidak ingin menjadi orang seperti yang dia harapkan." "Kalau begitu, Anda akan melakukan hal yang paling menyakitkan baginya. Anda akan tetap bersih," jawabnya. "Dan biarkan dia membuat dirinya sendiri kotor.
Aku menarik napas perlahan. Bagaimana cara membuat Bu Endang melihat kenyataan? Tanyaku. Bu Dewi tegas. Bukan dengan emosi. Bujuk dia dengan rasa malu. Malam itu, aku mandi dengan bantuan perawat. Lambat dan menyakitkan, tapi perlu. Aku perlu merasakan kulitku menjadi milikku lagi. Setelah itu, aku mengenakan pakaian yang rapi, meski tidak mewah. Ibu Rati menyisir rambutku dengan kelembutan yang lebih menyakitkan daripada kakiku. Kamu mirip ibumu, bisiknya. Aku tidak menjawab. Tidak ingin membuka pintu air mata. Bu Dewi menjemputku di rumah sakit, dan kami pergi bersama ke rumah Ibu Endang. Dia tinggal di kawasan perumahan elit yang tradisional di Pondok Indah. Jalanan rindang, pos satpam yang memanggil semua orang dengan sebutan bapak atau ibu, dan tetangga yang mengintip kehidupan orang lain dari jarak 100 meter. Tempat di mana orang-orang memiliki etalase, bukan kedamaian. Aku masuk ke ruang tamu dengan bantuan kursi roda. Ibu Endang, mengenakan blus rajut berwarna terang dan rambut yang ditata, berdiri dengan wajah yang sudah memutuskan untuk membenciku bahkan sebelum aku membuka mulut. "Nduk," katanya, memaksakan keramahan. "Seharusnya kamu di rumah sakit. Saya dapat izin keluar beberapa jam, Bu." Jawabku tenang. Bramanco tidak ada di sana. Aku sengaja memilih waktu saat dia tidak ada. Aku tidak datang untuk melawannya. Aku datang untuk menghadapkan ibunya pada anak yang telah dia besarkan. Ibu Endang duduk di kursi berlengan, menyilangkan kakinya. Ruang tamu itu berbau lavender dan kontrol. Ibu dengar dari dia. "Kalian sudah menyelesaikan semuanya baik-baik," dia memulai. Aku menatapnya lurus. "Itu menurut versinya," kataku. "Sekarang, saya akan bicara menurut versi dokumen." Mendengar kata dokumen, wajahnya mengeras. Dia benci ketika kenyataan menjadi arsip. Aku mengeluarkan map tipis dari tasku. Tidak ada yang dramatis, hanya sebuah map, dan meletakkannya di atas meja. "Saya tidak akan lama, Bu," kataku. "Saya hanya ingin Ibu tahu 3 hal." Ibu Endang mengangkat dagunya. "3 hal? Pertama," kataku, "anak Ibu memberikan surat cerai kepada saya di ruang ICU." Dia membuka mulut, tetapi aku melanjutkan sebelum dia sempat memotong. Di ruang ICU, saat saya bahkan tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Dia menatap saya dan berkata, "Aku ingin istri yang sempurna, bukan beban yang duduk di kursi roda." Keheningan di ruang tamu menjadi berat. Ibu Endang perlahan berkedip. "Tidak mungkin dia mengatakan itu," katanya secara refleks, seolah penyangkalan adalah kebiasaannya. Bu Dewi menyela dengan suara yang tegas namun tidak agresif. "Ibu Endang, rumah sakit memiliki catatan kunjungan dan ada saksi mata. Selain itu, surat cerai ditandatangani pada jam tersebut. Apakah Ibu mengerti bobot moral dari hal ini?" "Moral apa?" balas Ibu Endang kesal. "Itu masalah suami istri." Aku tersenyum sangat kecil. "Dulu memang begitu," kataku, sebelum dia menjadikannya penghinaan. Ibu Endang mencengkeram tali tasnya. Aku melanjutkan. "Kedua, dia mengutak-atik asuransi kesehatan saya." Matanya menyipit. "Bohong." Aku mengeluarkan email yang sudah dicetak dan mendorongnya ke arahnya. Perubahan oleh pemegang polis. 2 minggu sebelum kecelakaan, perubahan kontak, perubahan syarat persetujuan pembayaran, perubahan pertanggungan. Ibu Endang membacanya dengan cepat. Dia mencoba menyembunyikannya, tetapi tangannya sedikit gemetar. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang langka, keraguan. Selama bertahun-tahun, ibunya telah membela putranya seperti sebuah agama. Sekarang, untuk pertama kalinya, dia dihadapkan pada dokumen yang membantah keyakinannya. Aku mengambil napas. "Ketiga," kataku, "dia mencoba mengambil uang perusahaan saya selagi saya di rumah sakit." Ibu Endang mengangkat matanya. "Bram tidak mungkin melakukan itu." Aku balas menatapnya. "Saya juga ingin percaya itu, Bu," kataku.
Sungguh. Tapi dia melakukannya. Bu Dewi meletakkan kertas lain di atas meja. Rincian transfer terjadwal. Rekening asing. Beberapa transfer dalam jumlah kecil. Ibu Endang tidak bergerak. Dia tidak punya alibi yang indah untuk melawan angka. Angka tidak takut pada reputasi. Aku melihat jakunnya bergerak. Dia pasti melakukannya untuk melindungi dirinya sendiri, katanya. Mencoba mencari pembenaran. Melindungi diri dari apa? Tanyaku, dan membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Jawabannya sudah jelas. Dari menjadi miskin tanpaku. Ibu Endang bangkit dengan gugup dan berjalan ke jendela. Menatap taman seolah-olah taman itu bisa memaafkan putranya. Apa yang kamu mau, Saras? Tanyanya tanpa menatapku. Aku berkata dengan suara rendah tapi jelas. Saya ingin ibu berhenti menganggap ini normal. Dia berbalik. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat di dalam dirinya sebuah penderitaan lama. Sebuah kebanggaan yang retak. Aku membesarkan anakku sendirian, katanya dengan nada campuran antara amarah dan pengakuan. Ayahnya pergi. Aku bekerja, melakukan segalanya. Aku membesarkannya untuk menjadi seseorang. Aku tidak bersikap kejam. Aku tidak mengungkit apapun. Aku hanya menjawab dengan kebenaran. Saya tahu. Aku berhenti sejenak. Itulah kenapa saya di sini. Karena saya tidak percaya ibu membesarkan seorang pria yang tega meninggalkan istrinya di ICU dan mencoba mencuri uangnya. Ibu Endang memejamkan mata sejenak. Ketika dia membukanya lagi, matanya basah. Tetapi ada harga diri yang tidak membiarkan air mata itu jatuh. Dia sedang jatuh cinta, katanya, seolah itu adalah sebuah alasan. Aku memiringkan kepala. Jadi, jatuh cinta membuat seseorang menjadi penjahat? Bu Dewi berdeham ringan. Ibu Endang, kami tidak datang untuk mengancam. Kami datang untuk memberikan kesempatan menyelesaikan ini dengan harga diri. Sebelum masalah ini sampai ke pengadilan, media, perusahaan, dan reputasi. Pada kata reputasi, Ibu Endang menelan ludah. Karena yang dia takuti bukanlah ketidakadilan, melainkan pandangan orang lain. Aku sadar itulah kuncinya. Jadi aku mengucapkan kalimat yang perlu dia dengar. Tidak ada yang ingin tahu tentang ini, kataku. Saya hanya ingin dia mengakui apa yang telah dia lakukan. Dan berhenti. Ibu Endang berbalik menghadapku. Kalau aku bicara dengannya, tanyanya. Bicaralah, kataku. Tapi bicaralah hari ini. Keesokan paginya, Ibu Endang mengadakan makan siang keluarga. Di Indonesia, makan siang keluarga selalu merupakan ujian karakter. Meja besar, nasi, sup, lauk pauk, aroma daging panggang. Orang-orang yang menilai kehidupan orang lain sambil tersenyum. Dan aku datang. Dengan kursi roda, tapi dengan tulang punggung yang tegak. Ibu Rati ada di dekatnya. Seperti orang yang menopang dunia tanpa terlihat. Bramantyo ada di sana. Saat melihatku, dia sempat membeku, lalu segera berpura-pura wajar. Saras, katanya, seolah aku adalah tamu yang tidak nyaman. Ibu Endang menepuk meja dengan ringan. Hari ini kita bicara sebagai orang dewasa. Bramantyo mencibir, mencoba meremehkan situasi. Ayolah, Bu, dia kan sudah tanda tangan. Aku menatapnya. Aku menandatanganinya dengan tenang dan waras, aku menegaskan. Dan kau pikir itu adalah akhir? Dia memutar matanya dengan kesal. Saras, jangan datang dan membuat drama. Aku bahkan tidak menaikkan suaraku. Drama itu kau yang buat. Di ICU, kataku. Meja makan menjadi hening. Seorang paman terbatuk karena canggung. Sepupu memainkan ponsel. Lauk pauk kehilangan rasanya. Bramantyo tersenyum miring. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, katanya. Aku tidak mau hidup terikat. Aku juga punya hak. Dan di depan semua orang, dia melakukan hal paling bodoh. Dia mengaku dengan bangga. Ibu Endang menjadi pucat. Kau mengatakan itu pada istrimu? Tanyanya dengan suara rendah yang berbahaya.
Bramantyo mengangkat bahu. Terus kenapa? Aku ini laki-laki. Aku juga punya kebutuhan. Aku ingin tertawa. Bukan karena kalimat itu, tapi karena keyakinan bahwa dia sedang menggali kuburnya sendiri dengan sendok keangkuhan. Bu Dewi membuka mapnya dan meletakkan selembar kertas di samping piringnya. Dan Anda juga punya tanggung jawab, katanya dingin. Transfer ini dilakukan dari perusahaannya, dan asuransi kesehatan ini Anda yang mengubahnya. Bramantyo melirik dokumen itu, dan seperti biasa, mencoba bereaksi dengan serangan. Ini penguntitan. Dia gila. Aku hanya balas menatapnya. Aku gila saat aku menafkahimu dan berpikir itu adalah cinta, kataku. Sekarang aku hanya sudah sadar. Dia mencengkeram garpunya dengan erat. Kau mau menghancurkanku, geramnya. Aku tersenyum kecil dan tegas. Kau sudah menghancurkan dirimu sendiri, jawabku. Ibu Endang berdiri tegak, hampir menumpahkan cangkir. Cukup. Suaranya mengandung beban yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun di sana. Kau sudah mencoreng nama baik keluarga ini. Bramantyo menahan napas sejenak. Bukan begitu, Bu. Dia menunjuk dengan jarinya. Jangan pernah kau sentuh uangnya lagi. Tanda tangani apa yang menjadi haknya, dan bayar semua utangmu. Dia melihat sekeliling, mencari sekutu. Tidak ada. Karena bagi orang tua, ada yang lebih buruk dari kemiskinan, tidak punya kehormatan. Dan pada saat itu, dia adalah pria tanpa kehormatan. Aku tidak perlu berteriak. Aku hanya melihat wajahnya saat dia akhirnya mengerti bahwa dia telah kehilangan satu-satunya hal yang dia pikir tidak akan pernah hilang, pengakuan ibunya. Aku perlahan mendorong kursi rodaku ke belakang dan berkata sebelum pergi, "Kamu mau istri yang sempurna?" Aku berhenti sejenak. Kalau begitu, belajarlah bagaimana seorang wanita sejati bertindak saat ditinggalkan. Aku pergi, dan keributan di rumah itu tertinggal di belakang, tapi rasa malu tetap bersamanya. Setelah makan siang itu, aku tidak merasakan kegembiraan. Aku merasakan keheningan. Keheningan yang berbeda dari keheningan di ICU. Di ICU, keheningan adalah penghinaan. Menelan hidup seperti empedu. Hari itu, keheningan adalah kendali. Dunia akhirnya mengerti bahwa aku bukan lagi objek dalam cerita orang lain. Aku kembali ke rumah sakit dan, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku tidur tanpa memimpikan suaranya. 2 hari kemudian, fisioterapis masuk dengan sikap praktis yang tidak terkesan oleh drama. Hari ini kita akan ke koridor. Aku menatap tanganku yang masih penuh bekas luka dan rapuh. Tapi suaraku utuh. Ayo. Dia memasang sabuk, mengatur kruk, dan mengajari pusat gravitasi yang benar. Aku berdiri perlahan. Rasa sakit datang seperti biasa. Tapi sekarang ada tempatnya. Bukan lagi rasa sakit karena ditinggalkan. Tapi rasa sakit karena membangun kembali. Aku mengambil 1 langkah. Lalu 1 langkah lagi. Langkah kecil, canggung, tapi nyata. Dan di ujung koridor, aku melihat Ibu Rati duduk di kursi seperti seorang jenderal. Dia melihatku dan tersenyum. Ya ampun, katanya lirih, seolah tidak ingin mengejutkan kemenangan. Anakku, aku tidak bisa menahannya. Bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan. Setetes air mata jatuh. Hanya 1. Ibu Rati bangkit dan menghampiriku. Kamu tidak sendirian, katanya. Dan aku mengerti bahwa keluarga tidak hanya terbuat dari darah. Keluarga adalah orang yang ada di sisimu. Minggu berikutnya, aku keluar dari rumah sakit. Sinar matahari menerpa wajahku seolah aku telah terkurung selama bertahun-tahun. Aku masuk ke mobil dengan hati-hati. Kakiku masih terikat penyangga. Tapi jiwaku sudah berdiri. Setibanya di rumah, aku melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku mengunci pintu, dan merasa aman. Sore harinya, Bu Dewi datang dengan map tipis dan ekspresi seseorang yang membawa kabar baik tanpa perlu tersenyum. Dia setuju untuk menandatangani.
Aku perlahan mengangkat kepala. Dia setuju karena dia mau? Tanyaku. Bu Dewi mendengus. Dia setuju karena dia mengerti bahwa langkah selanjutnya akan menjadi buruk baginya jika dia tidak menandatangani. Buruk. Kata yang sempurna. Pria seperti Bramanco tidak takut pada hati nurani. Mereka takut pada citra. Bagaimana hasilnya? Tanyaku. Bu Dewi membuka dokumen dan menunjuk klausul-klausulnya. Perusahaan tetap sepenuhnya milikmu. Dia secara resmi dikecualikan dari peran apapun, akses apapun, tanda tangan apapun. Dia dilarang menampilkan diri sebagai perwakilan, dan harus mengembalikan semua yang coba dia pindahkan. Aku merasa dadaku menjadi ringan, tapi aku tidak merayakannya. Aku hanya merasakannya. Biaya rumah sakit? Tanyaku. Bu Dewi mengangkat alis. Dia akan membayar bagiannya, bukan karena kemurahan hati, tapi karena kewajiban. Dan karena dia tahu cerita ICU tidak akan menguntungkannya jika sampai ke pengadilan. Aku memejamkan mata sejenak. Suaranya terdengar lagi. Biaya rumah sakit. Urus saja sendiri. Dan aku melihat ironinya. Pada akhirnya, dialah yang akan membayar. Bukan karena dia memutuskan untuk menjadi seorang pria, tetapi karena dunia dengan stempel dan tanggal tidak akan membiarkan para pengecut bermain-main selamanya. Ada lagi, kata Bu Dewi. Aku membuka mata. Pihak bank mencatat semuanya. Upaya transaksi, rekening tujuan, pengulangan. Ini meninggalkan jejak. Dia tidak akan bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain untuk sementara waktu. Aku mengerti apa artinya itu. Aku tidak hanya menyelamatkan diriku sendiri. Aku mencegahnya melakukan penipuan yang sama pada orang berikutnya. Dan itu, bagiku, lebih berharga daripada penghinaan publik manapun. Malam itu, aku duduk di sofa dengan kompres es di kakiku, memegang cangkir teh yang nyaris tidak bisa kugenggam. Rumah itu sunyi, tapi tidak kosong. Aku telah berhenti menjadi seorang istri dan kembali menjadi diriku sendiri. Telepon bergetar. Nomor yang kukenal, Ibu Endang. Aku butuh beberapa saat untuk menjawabnya. Bukan karena takut, tapi karena hati-hati. Beberapa luka, jika disentuh terlalu cepat, akan terbuka lagi. Aku menjawabnya. Nduk. Dia berkata tanpa arogansi seperti dulu. Suaranya rendah. Bisa kita bicara? Hening di seberang sana. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari dia sedang memilih kata-kata, bukan menyusun strategi. Ibu malu, akunya, atas apa yang dia lakukan, cara dia membicarakanmu, semuanya. Aku tidak menjawab, membiarkannya melanjutkan. Seumur hidupku, aku membela anakku, katanya. Kupikir itu adalah cinta seorang ibu, tapi aku salah membedakan antara cinta dan kebutaan. Aku bernapas perlahan. Bu Endang, kataku tenang, saya tidak datang untuk menghancurkan putra ibu. Saya datang untuk membuatnya berhenti. Ibu tahu, jawabnya. Dan terima kasih karena kamu melakukan ini tanpa berteriak. Jika kamu berteriak, ibu akan membencimu dan terus membelanya. Aku memejamkan mata. Itu sangat manusiawi dan menyakitkan. Kebenarannya adalah, beberapa orang hanya bisa melihat kebenaran ketika kebenaran itu datang dengan sopan. Karena kesopanan memojokkan rasa malu. Ibu tidak tahu cara meminta maaf dengan benar. Lanjut Ibu Endang. Tapi, maafkan ibu. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Bukan karena kasih sayang, tapi karena perasaan menutup sebuah siklus. Saya terima, kataku. Tapi saya tidak akan kembali. Ibu tidak memintamu kembali, jawabnya. Dan aku mendengar isakan kecil yang tertahan. Ibu hanya ingin kamu tahu. Ibu sudah melihat bagaimana dia berubah. Dan siapa dirimu? Aku menutup telepon dengan tangan yang sedikit gemetar. Ibu Ratih, yang sedang mencuci piring di dapur seolah itu adalah rumahnya sendiri, menatapku, beliau. Dan aku tersenyum. Beliau meminta maaf.
Ibu Rati mengangguk, mengerti bahwa bagi seorang wanita tua, itu hampir seperti operasi tanpa bius. Bagus, katanya. Sekarang kamu bisa melangkah maju. Aku melangkah maju. Dalam minggu-minggu berikutnya, aku menjalani rutinitas yang tidak akan diunggah siapapun ke internet. Fisioterapi, rasa sakit, mandi yang sulit, tangga yang terasa seperti gunung, obat-obatan, rapat virtual. Dan di tengah-tengahnya, kemenangan-kemenangan kecil. Hari di mana aku berdiri sendiri selama 5 detik. Hari di mana aku menyeberangi ruang tamu tanpa kruk. Hari di mana aku perlahan-lahan menyetir lagi. Takut tapi bebas. Dan dengan setiap langkah, aku menyadari satu hal. Aku tidak hanya memulihkan kakiku. Aku memulihkan rasa hormat yang kumiliki untuk diriku sendiri. Bramantyo mencoba menelepon beberapa kali. Aku tidak pernah mengangkatnya. Dia mengirim pesan. Saras. Aku salah. Aku putus asa. Putus asa. Aku membacanya dan tertawa. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak punya uang untuk membeli obat. Orang yang putus asa adalah orang yang memegang tangan seseorang di ICU karena takut kehilangan. Dia tidak putus asa. Dia hanya tidak nyaman karena kehilangan keunggulannya. Dan aku tidak lagi bisa menjadi tempat perlindungan bagi pria tanpa karakter. Pada hari perceraian kami resmi disahkan. Aku pergi ke pengadilan agama bersama Bu Dewi. Aku menggunakan tongkat ringan, lebih untuk keamanan daripada kebutuhan. Aku sengaja berjalan masuk. Petugas meminta KTP-ku, memeriksa tanda tanganku, dan membubuhkan stempel. Dan aku merasakan sesuatu di dalam diriku kembali ke tempatnya. Sederhana, tapi final. Saat kami keluar, Bu Dewi berkata, Anda menang tanpa mengotori diri sendiri. Aku menatap langit yang cerah. Bukan menang, Bu. Jawabku. Tapi kembali. Malam itu, aku melakukan hal kecil. Aku membuka jendela ruang tamu, duduk di sofa, memutar musik pelan, dan minum kopi hangat perlahan-lahan. Ponselku bergetar untuk terakhir kalinya dengan namanya. Aku melihat layar yang menyala. Bisa kita bertemu sekali saja? Aku tidak menjawab. Aku hanya menghapus notifikasi itu seperti menghapus bayangan. Dan dengan ketenangan yang terasa seperti es dan kedamaian pada saat yang sama, aku berpikir, kamu mau istri yang sempurna. Kamu hanya tidak mengerti bahwa wanita sempurna bukanlah wanita yang menanggung segalanya. Dia adalah wanita yang tahu kapan harus pergi dan menutup pintu sendirian. Aku meletakkan cangkirku di atas meja dan membiarkan rumah itu bernapas bersamaku. Aku tidak getir. Aku bebas. Dan kebebasan, saat datang, tidak bersuara. Ia hanya tinggal,